Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Febrianti dari kelas 11 IPS 12. Saya akan melakukan praktek dakwah untuk memenuhi tugas agama Islam. Dakwah yang saya sampaikan kali ini mengambil tema belajar tanggung jawab seorang anak. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kesempatan kali ini kepada saya untuk berdakwah. Sholawat serta salam tak lupa mari kita junjung tinggi kepada baginda Nabi Muhammad SAW bersama ahlul baitnya. Juga kepada guru-guru kami, orang tua kami, saudara kami, pemimpin-pemimpin kami, muslimin dan muslimat. Saya akan memberitahu salah satu ayat dari Al-Quran surat Al-Luqman ayat 14. Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada kedua orang tua, ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tua, ibu bapakmu. Hanya kepadakulah kembalimu. Surat Al-Luqman ayat 14 adalah ayat yang memerintahkan birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, terutama kepada ibunya yang telah mengandung dalam kondisi lemah dan payah yang semakin bertambah seiring bertambahnya usia kehamilan. Lalu ia melahirkan dan menyusui hingga 2 tahun. Birrul walidain adalah kewajiban utama manusia setelah bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya durhaka kepada orang tua merupakan dosa besar setelah syiriknya kepada Allah. Secara khusus pengorbanan ibu disebut lebih detail dalam ayat ini. Manusia diingatkan tentang kepayahan ibu saat mengandung, melahirkan, dan menyusui. Kecilnya bertanggung jawab sebagai anak yaitu seperti merapikan tempat tidur, menyapu, mencuci piring, mengepel, dan lain sebagainya. Membantu orang tua merupakan kewajiban anak dimanapun kita berada. Karena kita tidak mungkin membantu orang tua kita di rumah, dalam artian hanya membantu ibu dan ayah saja. Satpam, guru, dokter, dan lain sebagainya yang lebih tua daripada kita, termasuk ke dalam golongan orang tua juga. Karena mereka lebih tua daripada kita. Karena itu, kita harus membantu mereka dimanapun kita berada dan kapanpun mereka butuh bantuan kita. Tidak peduli siapa orang itu. Tetapi, kalau membantu orang, jangan hanya untuk orang yang lebih tua saja. Kita juga harus membantu orang yang lebih muda daripada kita. Ajarkan kepada mereka untuk berbuat kebaikan, karena generasi muda adalah generasi penerus bangsa. Manfaat membantu orang tua antara lain yaitu meringankan pekerjaan orang tua, mendapatkan pahala yang berlimpah dari Tuhan, dan bisa melatih kemampuan motorik kita. Misalnya, anak menyapu lantai, maka akan meningkatkan kekuatan jari dan lengannya. Contoh lainnya adalah ketika anak membantu melipat baju, motorik halus berupa kekuatan jemari tangannya pun akan terlatih. Akibat melawan orang tua. Yang pertama, hidup kamu akan mendapatkan banyak masalah. Seringkali kamu lebih suka menjaga perasaan teman dibandingkan orang tua. Itu adalah suatu hal yang salah dan jangan sampai jadi kebiasaan. Tidak menghormati orang tua pertanda kamu akan mendapatkan banyak masalah dalam hidup kamu. Kamu selalu melukai hati orang tua dan bagaimana kelancaran hidup dapat kamu terima. Jadi masalah akan terus terjadi dalam hidup kamu dan tidak dapat diselesaikan. Yang kedua, sulit untuk mencapai kesuksesan. Doa orang tua selalu yang terbaik buat anak-anaknya, dan kamu malah tidak menghormatinya. Alhasil, kesuksesan akan sulit kamu raih dan justru sebaliknya. Kegagalan akan menghampiri kamu. Sudah tahu akibatnya, tapi masih suka melawan orang tua.
Menghormati orang tua tidak sulit jika kamu selalu ingat akan jasanya. Tanpa orang tua, kamu bukan siapa-siapa, dan melukai hatinya adalah celaka buat kamu. Yang ketiga, tidak mendapat kedamaian dalam hidup. Setiap hari, kamu akan ditakuti oleh rasa bersalah dan khawatir ketika sering melukai hati orang tua. Saat orang tua menangis karena kelakuan kamu, berarti damai dalam hidup kamu terancam. Tidak menghormati orang tua, sama saja kamu sulit berhidup dengan damai. Sehingga kemana kamu pergi pasti tidak tenang, dan doa orang tua akan hilang begitu saja karena sikap kamu. Yang keempat, dikucilkan oleh orang sekitar. Ada anak yang masih memiliki orang tua dan ia berusaha untuk membahagiakannya. Sedangkan kamu sangat sulit untuk menghormati orang tua. Sikap cuek dan marah terus kamu lontarkan kepada ayah dan ibu. Orang sekitar yang melihat pasti akan mengucilkan kamu, sehingga tidak ada yang mau berteman dengan kamu dan bersiap-siap hidup sendirian tanpa sosok teman juga orang tua. Dan yang terakhir, yang kelima, orang sekitar akan sulit untuk menghormati kamu. Dampak negatif terakhir yang kamu dapat ketika tidak menghormati orang tua adalah kamu sendiri juga sulit dihormati oleh orang lain. Ibaratnya menanam keburukan dalam hidup pasti akan mendapatkan hal yang sama. Dan jika sudah terjadi, kamu tidak akan dapat menghindar. Karena dari awal kamu sudah banyak melukai hati orang tua, maka orang lain tidak dapat menghormati kamu. Tidak ada alasan untuk kamu tidak menghormati orang tua, karena jasanya sangat berarti di sepanjang hidup kamu. Melukai hati orang tua sama saja dengan kamu menabur keburukan dalam hidup sendiri. Sekian dakwah dari saya. Apabila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.